Wow, filternya bagus banget. Mukanya langsung terang banget. Sungguh kebohongan yang hakiki. Padahal tadi nggak seterang ini dan nggak semulus ini. Gila ya filter ya. Berhati-hatilah cowok zaman sekarang. Devon, jangan cari pacar di sosmed. Karena sungguh banyak tipu daya di situ. Hai, aku tadi bikin kue muffin pakai pisang, pakai keju, pakai coklat. Tampilannya agak jelek sih kayak bantet gitu, tapi enak bener deh, nggak bohong. Memuji hasil kerja sendiri. Siapa yang hobi bikin kue? Aku nggak sampai hobi sih. Coba iseng aja biar Keke seneng. Lebih ke nyenengin Keke aja sih supaya dia ada kegiatan. Enak loh kue buatan aku. Walau tampilannya agak sedikit buruk rupa. Don't judge a book by its cover. Akhirnya aku live lagi. Aku belum lama live ah. Kayak udah lama aja. Kopiku mana? Kopi boleh minta ya? Kenapa nggak main di ini talk show lagi? Soalnya kamu nggak pernah nonton sampai kamu nggak tahu kalau ini talk show-nya udah nggak ada. Tuh kan? Cuma nanyain doang sih. Terakhir terakhir di ini talk show aja aku udah ada. Tapi kamu nggak tahu. Berarti kamu nggak nonton. Tuh kan? Makanya ini talk show nggak syuting. Soalnya kamu nggak nonton sih. Gitu nyalahin orang. Kidding though. But true, right? Aku pasang behel di Puri Mall. Mall Puri Indah ada namanya, wait, Happy Dental Clinic. Dokternya Arif Jo. Arif Johannes. Iya, Arif Johannes. Aku panggilnya Dokter Jo, jadi aku agak lupa namanya siapa. Arif Johannes. Aku makan kue buatan aku sendiri. Muffin, pakai keju, pakai coklat, sama pakai pisang. Aku seneng kue rasa pisang, nggak tahu kenapa. Dan bikinnya gampang banget. Dan rasanya enak. Kamaya baru aja ngepost postingan kakak soal pernikahan. Gitu ya. Kaget nggak jadinya? Bagaimana caranya mengampuni orang tua? Ingat aja, Tuhan perintahin kamu untuk menghormati kedua orang tuamu. Kedua loh, bukan cuma satu loh. Dan kalau Tuhan bikin aturan itu tidak untuk keadaan tertentu doang. Maksudnya gini, bukannya disuruh menghormati orang tua kalau kondisinya ideal aja. Bukan kalau mereka baik aja sama kamu. Bukan kalau mereka sayang aja sama kamu. Bukan kalau kelakuannya membanggakan aja. Tapi di semua situasi gitu loh. Nggak bisa pilih-pilih. Kalau Tuhan kasih aturan tuh ya udah nurut aja. Jadi berusahalah menghormati, berusahalah memaafkan. Itu sebenarnya kamu lakukan itu untuk diri kamu sendiri. Karena kamu kalau nggak maafin orang, kamu kayak minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Padahal yang mati kamu sendiri gitu. Semakin lama kamu pendem, semakin lama kamu pegangin lah ya, pegangin kecewanya dan pegangin marahnya, pegangin sedihnya, lukanya gitu. Semakin lama kamu pegangin dan kamu bawa kemana-mana, ya itu nggak akan pernah selesai dan itu jadi hidup kamu. Tapi kalau hari ini kamu membuat keputusan untuk memaafkan dan mengampuni, kamu letakkan luka itu hari ini di sini dan kamu nggak bawa lagi ke besok, kamu nggak bawa lagi ke masa depan kamu gitu. Tapi betul tidak semudah itu, tapi bisa. Perlu waktu, semakin sakit hati akan semakin lama sembuhnya, tapi bisa. Kalau aku paksain lakuin apa aja yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh aku kerjain. Dan setelah beberapa waktu
dan itu konsisten dikerjakan, itu bawa hasil yang baik untuk aku sendiri dan malah jadi hidup aku yang diberkati, dan aku jadi orang yang punya sudut pandang baru gitu loh, dan aku nggak bawa luka aku kemana-mana lagi. Sekali lagi itu perlu waktu dan nggak bisa langsung sembuh 100% gitu, nggak. Tapi menurut aku progres aja. Misalnya luka kamu 100%, terus kamu maafkan gitu ya, lukanya tinggal 90%, kan lumayan. Nggak sesedih kemarin atau nggak seterluka kemarin. Menurut aku jangan cari kesempurnaan, tapi hargailah setiap proses. Dan ya hargain aja progresnya, yang penting ada progres gitu, yang penting ada kemajuan. Jangan dibandingin sama yang lain, kamu bandingin sama diri kamu kemarin aja. Yang penting hari ini aku lebih baik daripada kemarin gitu. Gimana jadi cewek yang agresif secara elegan? Kayaknya agresif itu nggak elegan ya. Jadi kamu susah gitu. Kamu kayak nanya gimana caranya berenang tapi di darat gitu kan, susah. Kak, kenapa nggak dibaca? Karena aku dari tadi kebanyakan ngomong, jadi nggak kebaca tulisan yang di atas tadi. Apa sih? Ada benernya juga loh Kak Mai, menikah itu tidak melepaskanmu dari hidup susah. Menikah nggak membuatmu hidup gratis dari suamimu. Kata-kata ini loh. Kenapa? Kalau hidup sama kamu nggak gratis ya? Istri kamu suruh bayar sendiri ya? Aku nulis tuh netral ya, maksudnya semua yang aku tulis tuh jangan baper bacanya gitu. Karena itu ya sebagai kenyataan aja, bukannya sesuatu yang buat nunjuk orang lain, bukan sesuatu untuk menyudutkan pihak lain atau nyalahin apalah gitu, enggak. Semua yang aku tulis itu buat buka pikiran aja, supaya lebih realistis, supaya pikirannya lebih terbuka gitu loh. Karena kan kalau kamu menikah sama orang kan janjinya dalam suka dan duka kan. Berarti oh ya, dan kalau di agama aku, istri itu tugasnya sebagai penolong. Artinya kalau suami kamu lagi susah ya kamu tolongin gitu. Kalau misalkan kamu punya uang dan suami kamu nggak punya uang, ya berarti pakai uang kamu gitu loh, istilahnya begitu. Karena kan rezeki pernikahan, dua udah jadi satu. Kamu udah bukan sendiri-sendiri lagi gitu, setelah menikah kamu udah dua jadi satu. Rezeki yang dikasih Tuhan itu rezeki pernikahan kamu. Kasihnya bisa lewat suami, bisa lewat istri. Yang tapi Tuhan kasihnya itu buat berdua gitu, bisa lewat mana aja, karena kalian udah nggak terpisah dua, kalian udah jadi satu. Aku tahu prakteknya tidak semudah itu mengalahkan ego, apalagi di adat timur ini maunya semua lelaki yang bayarin, hak maunya harusnya ditanggung semuanya gitu. Tapi kan hidup ini bukan dongeng ya. Hidup ini kan ya bukan dongeng gitu. Sometimes things happen aja, and you have to be ready for that. Kalau kamu nggak siap sama itu, percuma dong kamu janji dalam suka dan duka, artinya begitu susah kamu nggak mau. Begitu dukanya datang, kamu mau apa gitu kan? Karena hidup itu pasti ada sukanya, ada dukanya. Ya begitulah. Aku sampai lupa mau ngomong apa. Intinya begitu sih. Waktu kita mau menikah sama seseorang, makanya coba dipikir, kenapa ya aku nikah sama dia gitu? Kenapa gue nggak pilih orang lain aja? Orang baik kan banyak kan, tapi kenapa gue pilihnya dia? Pasti kan dia punya kelebihan sesuatu yang tidak dimiliki sama orang lain, dan dia punya kekurangan yang udah dipikir-pikir, tapi kita pikir ya udah deh kita mau terima gitu. Itu bukan sesuatu yang krusial buat kita. Iya, pastikan kamu memang betul-betul siap mau menjalani hidup bareng dia dalam suka dan duka. Itu termasuk kalau tiba-tiba laki lo gak punya duit gitu. Itu termasuk kalau tiba-tiba bisnisnya bangkrut. Termasuk kalau tiba-tiba dia sakit dan sebagainya gitu. Makanya kamu harus tahu kenapa kamu pilihnya dia. Jangan sampai alasan kamu milih dia itu adalah untuk sesuatu yang semu. Misalnya, gue pilih sama dia soalnya dia kaya. Kelebihannya itu yang paling menonjol gitu. Bukan sikap, bukan karakter, bukan hal lain gitu. Tapi kamu misalnya pilih itu buat jadi kelebihan yang kamu pilih. Nah, apa yang terjadi kalau tiba-tiba dia bangkrut? Apa yang terjadi? Karena kan roda berputar ya. Kadang bisnis bagus, kadang jelek, kadang punya uang, kadang nggak punya uang, kadang kena PHK, kadang
kan apa aja bisa terjadi gitu loh maksud aku. Pastikan kamu waktu milih itu karena kamu mau orang yang seperti dia yang kamu pilih jadi pasangan hidup kamu, yang akan kamu dampingi apapun yang terjadi dalam suka dan duka, seperti apapun keadaannya kamu tetap mau temenin dia. Menurut aku kalau kamu udah bisa seperti itu baru kamu nikahin tuh orang. Jangan sampai ya pilihnya gitu. Oh karena dia cantik banget orangnya, nanti tua, nanti juga keriput, nanti juga jelek gitu. Terus lu mau apa kalau dia jelek? Atau gila dia badannya bagus banget, nanti juga punya anak gendut. Terus kalau misalkan kamu jadiin itu satu-satunya alasan utama, nggak satu-satunya lah, tapi jadiin alasan utama kenapa kamu pilih dia, ya pasti nanti kamu akan banyak kecewa. Karena kamu nggak realistis gitu. Aduh, sampai jatuh kue aku. Ya, nggak bisa dimakan deh. Makan lagi dulu, asap lagi. Ya, seperti itu deh maksudnya. Tapi kalau misalkan kita realistis, saya pilih dia misalnya karena dia orangnya sabar misalnya ya. Cuma dia yang bisa ngerti kekurangannya saya misalnya gitu. Atau cuma dia yang orangnya dewasa. Orangnya apa ya? Bisa bantu saya, support mimpi saya misalnya gitu. Hal-hal seperti itu kan yang kita butuhin. Menurut aku karakter itu susah diubahnya, bisa tapi susah. Dan kalau uang itu bisa dicari gitu loh. Dan kalau di agama aku, kalau kamu rukun berkatnya pasti ada aja. Jadi lebih baik rukun dan carilah orang yang bisa kamu hargai, supaya kamu mau berusaha untuk hubungan itu jadi baik, supaya kamu mau memperjuangkan pernikahan kalian berdua, supaya kamu bisa menghormati suami kamu. Dan kalau kamu menghormati suami kamu kan jadi rukun kan, karena ya kita pasti otomatis apa ya, mempertimbangkan perasaannya dia. Kita nggak mau nyakitin perasaannya dia, kita mau dia happy, kita pokoknya kita mau hubungan ini jadi baik gitu loh. Jadi kita mikirin nih, kalau gue begini, dia nggak apa-apa nggak ya? Karena kita nggak mau dia sakit hati atau dia terluka, lalu hubungan ini jadi nggak baik, jadi nggak rukun gitu. Nah, carilah orang yang kamu bisa hargain supaya nanti kamu bisa perjuangkan kerukunan itu gitu. Supaya kemudian pernikahan kamu jadi rukun dan itu jadi sesuatu yang bisa kamu banggain. Kamu kalau lihat, kita nggak usah bilang kita yang jadi orang menikah ya, tapi waktu kita jadi anak deh. Waktu kita jadi anak, kita bisa lihat ada teman-teman kita lah ya gitu. Kan banyak tuh di sekolah. Nggak pasti ada sih, tapi ada nggak? Kalau aku sih ada aja gitu. Kan ada aja orang tuanya pernikahannya tidak berhasil, tidak membanggakan, iya, jadi nggak bisa dibanggain gitu. Aku mau pernikahan yang baik, yang sehat, supaya anak-anak aku bisa punya latar belakang yang baik, supaya anak-anak aku bisa membanggakan hubungan pernikahan orang tuanya. Karena aku nggak bisa, karena aku anak korban perceraian kan. Jadi aku nggak punya kemewahan itu gitu. Mungkin kalau kalian yang ada di keluarga harmonis rasanya biasa aja, ada bokap ada nyokap biasa aja gitu. Tapi buat aku yang nggak punya itu kemewahan loh. Dan aku mau kasih kemewahan itu untuk anak-anak aku gitu. Begitu deh. Aduh, aku ngomong panjang banget. Yang kelewat banyak banget jawabannya. Pertanyaannya? Katekisasi sebelum menikah sepenting apa? Katekisasi itu masuk ke agama Katolik bukan sih? Bukannya soal pernikahan kan ya? Itu pelajaran agama untuk masuk ke Katolik ya nggak sih? I don't know about that. I don't know. Aku nggak bisa ngomong sesuatu yang aku tidak mengerti dan tidak lalui. Nggak punya pengalaman di bidang itu gitu. Sorry, aku sambil makan es krim. Yang bilang aku kurus pasti makannya dikit. Pasti kalian sedih lihat aku sekarang. Karena aku makannya banyak. Menikah itu bukan jadi alasan resign dari kerjaan. Iya, menurut aku begitu. Karena begitu kamu ngomong gitu, artinya kamu gak suka sama hidup kamu.